Hari ini kita akan mengikuti acara eksplorasi sumber pembelajaran untuk kegiatan akademik bagi mahasiswa baru via UI dan FKM UI. Perkenalkan, saya Dita, saya adalah staf dari Perpustakaan UI di bagian administrasi umum dan fasilitas. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengakses sumber pembelajaran yang ada di Perpustakaan UI, bagaimana layanan dan fasilitas yang ada di Perpustakaan UI. Hari ini sudah bergabung dengan kita semua, pustakawan dari Perpustakaan UI, ada Ibu Clara Naibaho, beliau adalah Koordinator Layanan Perpustakaan, ada Ibu Luciana Monohevita sebagai Koordinator Manajemen Pengetahuan, dan ada juga Mas Syarifuddin dari bagian Layanan Perpustakaan. Sebelum kita mulai, hari ini kita akan membahas dulu tata tertib untuk acara hari ini. Untuk tata tertibnya yaitu teman-teman dimohon mematikan mikrofon selama acara, kecuali ketika sesi tanya jawab. Kemudian kegiatan ini akan diunggah di akun YouTube Perpustakaan UI, sehingga teman-teman tidak perlu merekam, nanti bisa langsung aja ke youtube.com/perpustakaan.ui jika mau mereview kembali materi hari ini. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa langsung menulis di chat atau raise hand ketika sesi tanya jawab. Nah, sebelum kita mulai akan ada sambutan dulu dari Kepala Perpustakaan UI, Ibu Mariah Esos M. Hum. Kepada Ibu Mariah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, pimpinan fakultas yang hadir dalam acara ini, rekan-rekan pustakawan yang hari ini akan menyampaikan materi, dan tentu saja yang saya banggakan, para mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan tahun 2022-2023. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin, rahmat, dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan literasi informasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Indonesia dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dan tentunya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Rekan-rekan mahasiswa memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan dunia sekolah. Memasuki dunia kampus yang identik dengan dunia akademik dan penelitian memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, kehidupan akademik akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi mahasiswa baru. Terkait pembelajaran, mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Apalagi dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini seperti MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian self-organized learning environment, mahasiswa baru perlu memiliki kemampuan mengorganisasi berbagai resources dari berbagai sumber. Dan Perpustakaan Universitas Indonesia telah menyediakan resources tersebut lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Resources yang kami sediakan ada dalam format tercetak seperti buku teks dan referensi, kurang lebih ada 6%, dan format elektronik seperti online databases, e-journal, e-books, dan research tools, kurang lebih ada 94%. Resources yang lengkap tersebut dapat diakses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam, 7 hari. Jadi silahkan digunakan dengan maksimal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesi ini diberikan dengan tujuan untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil mengakses dan memanfaatkan resources yang disediakan Perpustakaan Universitas Indonesia.
Narasumber kami akan menjelaskan terkait layanan, fasilitas, kebijakan akses, dan cara mengakses berbagai koleksi yang ada di perpustakaan. Materi ini akan membantu saudara agar lebih siap menjalani perkuliahan dan nantinya menghasilkan karya-karya terbaik selama kuliah di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti kegiatan Lidaring. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri mampu mengeksplorasi sumber daya informasi secara efektif dan efisien, mampu mengevaluasi informasi secara kritis, dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis, sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pimpinan fakultas yang hadir pada hari ini, rekan-rekan mahasiswa baru, kemudian Bapak Ibu narasumber dan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah menyiapkan semuanya, sehingga kegiatan Lidaring hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Lidaring dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya untuk mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan 2022-2023 secara resmi saya buka. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Maria atas sambutannya. Nah, sebelum kita mulai akan ada sepatah dua patah kata dari pustakawan kita dari bagian atau dari koordinator layanan perpustakaan Universitas Indonesia dengan Ibu Clara. Kepada Ibu Clara kami persilahkan. Ya, terima kasih Dita. Selamat siang teman-teman mahasiswa baru dari FKM dan VIA. Saya sebetulnya nggak perlu kasih sambutan, cuma tadi memang ada sedikit kendala teknis di Zoom-nya. Ini, aduh terima kasih sekali nih Mas Wahyu nih dari VIA. Aduh makasih ya Mas. Juga kepada Mas Fikri. Jadi tadinya memang ini dua sesi yang berbeda, link yang berbeda, tapi karena ada kendala di teknis kita, mungkin karena lagi ada wisuda juga ya, agak-agak sedikit ada trouble nih. Jadi kita gabung, tapi nggak mas teman-teman nggak usah khawatir. Misalnya VIA karena gabung ke FKM bukan berarti materinya jadi enggak. Ini sama aja kok. Sebetulnya sama aja materinya dengan di semua fakultas itu sama aja. Cuman nanti pas di keyword praktek penelusuran mungkin ada. Kalau di VIA kita spesifik ke VIA seperti itu, tapi sama aja ya. Jadi terima kasih sekali teman-teman sudah bergabung di acara ini. Silakan diikuti 1,5 jam ke depan supaya pembekalannya makin bagus dan teman-teman nggak bingung lagi nih kalau mau nyari literatur, mau pakai perpustakaan dan seterusnya. Itu aja dari saya Dita, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Clara atas sepatah dua patah katanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang layanan fasilitas dan juga sumber pembelajaran yang ada di Perpustakaan UI. Untuk materi pertama mengenai layanan dan fasilitas Perpustakaan UI akan dibawakan oleh Ibu Luciana Motohevita. Beliau ini adalah pustakawan di Perpustakaan UI yang juga merupakan koordinator manajemen pengetahuan. Kepada Ibu Vita, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dita. Ya, apakah suara saya cukup terdengar? Sudah terdengar, Bu. Ya, terima kasih. Wow, senang sekali ya. Halo semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali saya bisa berada di layar berhadapan dengan banyak sekali mahasiswa baru baik dari FKM UI maupun dari FVIA UI. Senang sekali ini mungkin tatap layar pertama saya dengan teman-teman semua. Dan sebelum kita mulai saya mengucapkan selamat sudah menjadi mahasiswa UI dan selamat menjalani journey ya, perjalanan untuk menyelesaikan perkuliahan selama berapa tahun ke depan ya maunya? 3, 4, atau 5?
kalian semua nanti yang menentukan akan berapa lama akan berada di kampus ini. Makin lama bukannya makin cinta ya, tapi ya mudah-mudahan. Baik, saya tidak mau berlama-lama, saya akan langsung berbagi tentang layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan UI. Oke, saya akan share screen. Ya, sudah terlihat ya. Teman-teman sudah berkunjung belum nih ke perpustakaan? Pastinya sih udah tahu ya gedung perpustakaan itu yang mana. Jadi kalau para mahasiswa Mabani masuk ya pertama kali ke kampus UI, lalu melakukan berbagai banyak kegiatan di Balerung, nah di seberang danau, atau persis di belakang masjid, kalian semua akan melihat gedung perpustakaan UI. Nggak kayak gini sih, nggak kayak di gambar ya. Jadi gedung yang mungkin ya dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu ikon di Universitas Indonesia. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi tentang layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan UI yang nantinya akan digunakan oleh teman-teman semua dalam menyelesaikan atau mendukung perkuliahan atau selama menjalani kuliah dan pembelajaran di Universitas Indonesia. Oke. Ya, seperti ini ya, selamat datang di perpustakaan UI. Ini secara virtual, tapi mungkin teman-teman juga sudah banyak juga yang sudah berkunjung dan masuk ke gedung perpustakaan. Bagaimana rasanya begitu pertama kali masuk ke gedung perpustakaan UI? Gedung yang cukup dibanggakan oleh Sivitas Akademika UI, jadi begitu banyak siswa sekolah atau SMA gitu ya, yang kalau mereka datang ke UI pasti pengen jadi mahasiswa UI, salah satunya adalah supaya bisa memiliki perpustakaan ini gitu ya. Jadi sangat beruntung kita Sivitas Akademika UI yang ada di UI dan bisa memanfaatkan dan menggunakan semua fasilitas yang ada di perpustakaan UI. Kayak apa aja sih fasilitas dan layanannya? Oke, selama mungkin kurang lebih 30 menit ke depan ya, saya akan mencoba untuk mengenalkan perpustakaan. Tentunya teman-teman juga nantinya akan punya banyak waktu untuk mengeksplor lebih jauh layanan dan fasilitas yang tersedia. Ya, jadi ini hanya sebagai apa ya? Perkenalan dan mungkin trigger aja sih supaya teman-teman akan penasaran gitu ya untuk masuk ke perpustakaan. Dan dia tuh memang letaknya di tengah-tengah ya, di dekat danau, di dekat PAU, nggak dekat juga sih, tapi ya itu dekat yang gimana sih ya? Dekat tapi jauh, di Balerung dan masjid. Dan dikelilingi juga oleh Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas FISIP ya, kemudian ada Fakultas Hukum, dan juga psikologi dan FIB yang agak jauh ke sana ya. Oke. Untuk mengenal lebih jauh, mungkin saya akan menceritakan sebetulnya kita ada berapa lantai sih gitu ya. Jadi kalau teman-teman memandang dari kejauhan, gedung ini memang agak unik ya bentuknya. Bentuknya seperti mungkin kalau kita ingat peninggalan-peninggalan purbakala gitu ya. Mungkin salah satunya kayak agak mirip-mirip seperti ini gitu ya, seperti bentuk batu-batu yang ditumpuk gitu dari kejauhan ya. Jadi ada 3 tower di gedung perpustakaan kami, perpustakaan UI. Nah, semuanya itu ada 8 lantai gitu ya. Yang mungkin kalau di UI sendiri gedung yang tertinggi itu mana sih? Rektorat ya, gedung rektorat yang tertinggi ya. Dan kalau di rektorat itu ada sekitar 9 lantai plus kubahnya gitu ya, yang pastinya jadi lebih tinggi. Kalau di perpustakaan UI kita semua ada 8 lantai. Dan perpustakaan UI secara aktivitas semua perpustakaan itu menempati di lantai 1 sampai lantai 4. Jadi kalau teman-teman semua penasaran kok cuma sampai lantai 4 sih, 5, 6, 7-nya apa? Mau dong lihat gitu ya. Ya nanti lihat aja gitu. Nah, sementara ini memang beberapa tempat masih dalam proses perbaikan gitu ya, rehabilitasi. Oke, yang pertama, lantai pertama di sini teman-teman bisa menjumpai apa yang namanya Internet Center, kemudian ada Learning Commons, ada Circulation Desk, Books Display, ada Back Deposit, VIP Lounge,
cinema theater, floating hall, dan library public sphere. Jadi di lantai 1 ini memang lebih banyak adalah ruang-ruang publik ya, tempat untuk mungkin tidak hanya mahasiswa UI, boleh non UI juga boleh datang masuk ke gedung perpustakaan, tapi dia menempati area publik ya, karena memang perpustakaan UI dibuat sebagai gedung yang memiliki konsep dan filosofi yang sebagai ruang demokrasi yang terbuka ya, ruang yang demokratis, ruang terbuka yang demokratis gitu ya, ruang terbuka yang demokratis. Jadi siapapun boleh datang gitu ya, boleh datang ke perpus dan menggunakan ruang-ruang publik yang ada di perpustakaan. Nah, mana aja nanti kita bisa eksplor lebih jauh ya. Lalu di lantai 2 adalah ruang koleksi atau textbook, kemudian ada multimedia, ada ruang naskah atau manuskrip dan ruang buku langka, kemudian juga ada learning commons juga di situ dan discussion room. Nah, seperti apa sih discussion room dan learning commons-nya nanti bisa dicek lebih jauh ya. Oke. Lalu di lantai 3 ada apa saja? Di lantai 3 pastinya di sini adalah ada ruang skripsi, tesis, disertasi gitu ya. Kemudian di sini juga ada ruang diskusi juga, ada learning commons juga, ada meeting room, dan juga ada training hall atau tempat untuk kegiatan pelatihan. Ya. Biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan pelatihan seperti sosialisasi online database, literasi informasi, nah kita bisa biasa menggunakan di lantai 3. Kemudian di lantai 4 ada apa? Lantai 4 ada namanya ruang koleksi khusus, ya, atau special collection room. Lalu juga ada buku-buku reference di situ, ada discussion room juga, ada ruang baca juga, ruang belajar, dan juga ada ruang meeting room. Jadi sebetulnya kalau teman-teman masuk ke perpustakaan di setiap lantai itu modelnya sama ya, peruntukannya juga hampir sama gitu ya. Jadi ada ruang-ruang yang kemudian berulang di lantai atasnya, gitu ya. Lalu di lantai 5, 6, dan 7 ada apa saja? Ya, ada seminar rooms, ada auditorium ya, dan itu sering digunakan juga untuk kegiatan perkuliahan, kemudian pertemuan-pertemuan dan juga pelatihan. Oke, kita akan berlanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke layanan. Apa saja sih layanan yang ada di perpustakaan UI? Yang perlu diingat oleh teman-teman semua, adik-adik mahasiswa, adalah bahwa perpustakaan UI memiliki jam buka atau waktu buka Senin sampai Sabtu, gitu ya. Senin dari pukul 8 sampai pukul 5 sore, Sabtu pukul 9 sampai pukul 3 sore. Nah, Sabtu ini memang agak khusus ya kita buka karena untuk juga mengakomodir kebutuhan dari rekan-rekan kita yang merupakan mahasiswa non-UI yang ingin menggunakan atau ingin mencari literatur di perpustakaan UI. Dan juga mungkin masyarakat umum gitu ya, yang juga ingin mengakses atau menggunakan sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan UI. Kami menyediakan waktu khusus yaitu di hari Sabtu. Lalu bagaimana keanggotaan? Nah, keanggotaan juga mudah. Syaratnya adalah bahwa kalian adalah mahasiswa aktif dan melakukan aktivasi. Bagaimana cara melakukan aktivasi? Melakukan aktivasi mudah juga, tinggal link tautan berikut ini, bit.ly atau garis miring aktivasi anggota _UI, ya, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Sorry. Nah, ini langkah-langkah dari aktivasi keanggotaan. Pertama adalah dengan mengisi tautan keanggotaan yang barusan saya sampaikan. Nanti materi ini akan di-share ya, jadi tidak perlu capek-capek mencatat, simak dan dengarkan saja sambil nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di permintaan jawab nanti. Jadi pertama mengisi tautan keanggotaan, udah pada ngisi belum? Ya, kalau udah mau buru-buru pakai harus ngisi nih tautan keanggotaan ini ya. Kemudian pastikan data yang masuk itu sudah benar ya. Itu seperti NPM, email, nomor telepon. Nah, seperti itu perlu dimasukkan dengan benar karena sewaktu-waktu jika dibutuhkan kami bisa menghubungi
teman-teman semua. Kemudian juga masukkan akun perpustakaan dengan menggunakan nanti akun perpustakaan akan dikirim ya melalui email, sehingga nanti semua mahasiswa UI yang sudah mengaktifasi keanggotaan akan mendapat kiriman email yang berisi username dan password. Nah, username dan password ini bisa digunakan untuk mengakses sumber-sumber informasi digital yang dimiliki oleh perpustakaan UI. Ya. Ini di luar nanti ya mungkin Mbak Dita akan menjelaskan juga bahwa sebetulnya sumber-sumber informasi digital perpustakaan itu ada banyak jenisnya, gitu ya. Ada yang diakses dari libui.ac.id saja, tapi ada juga yang menggunakan remote, ya, diakses di link remote UI, ya. Nah, bedakan ya akun perpustakaan dengan akun yang biasa digunakan oleh teman-teman semua dalam memanfaatkan semua sumber-sumber atau menggunakan aplikasi ya di UI, gitu ya. SSO dan akun perpustakaan. SSO untuk mengakses sumber-sumber informasi digital yang sifatnya seperti online database gitu ya, ada di remote, di tautan remote. Kalau ini adalah untuk mengakses sumber-sumber digital yang dimiliki oleh perpustakaan, seperti misalnya skripsi, tesis, disertasi, ada e-books, dan juga bahan-bahan UI-ANA lainnya ya yang nanti dalam bentuk digital yang ada di perpustakaan. Nah, setelah akun aktif, maka teman-teman bisa mulai melakukan peminjaman dan juga mengakses koleksi digital yang dimiliki oleh perpustakaan UI. Ya, jadi cukup jelas ya bedanya akun perpustakaan dengan SSO ya atau akun yang dimiliki oleh teman-teman semua untuk mengakses sumber-sumber informasi digital yang ada di remote nanti atau online database dan juga untuk kegiatan-kegiatan lain di kampus ya. Jadi kalau misalkan mau pengen baca tesis misalnya, Anda menggunakan username dan password akun perpustakaan gitu ya. Tapi kalau ingin buka ProQuest, EBSCO, nah ini menggunakan SSO seperti itu. Jadi nanti tidak ada pertanyaan atau tidak bingung lagi gitu ya. Apa sih bedanya? Seperti itu ya. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, ini adalah website perpustakaan. Nah, selain kalau misalnya saya nggak hafal nih tadi linknya atau tiba-tiba lupa, nah bisa dibuka di sini di website perpustakaan lib.ui.ac.id. Di sini ada tentang berbagai macam form yang nanti dibutuhkan mungkin oleh teman-teman semua, baik itu untuk bebas pustaka, aktivasi keanggotaan di sini ya, atau nanti juga ada permintaan layanan yang lainnya seperti uji plagiarisme, layanan penelusuran, layanan IS, layanan pelatihan literasi informasi dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti jika teman-teman mengusulkan adanya misalkan saya mau baca bukunya Trelia yang baru misalnya, punya nggak sih? Perpustakaan belum punya, kayaknya harus beli deh gitu. Nanti di sini kita akan masukkan juga form usulan buku ya. Jadi jangan khawatir. Oke, jadi ini ada juga link aktivasi di sini ya kalau nanti bingung mau kemana. Selanjutnya, untuk layanan perpustakaan, tadi kan untuk aktivasi ya, jadi layanan seperti misalnya peminjaman, kemudian pemanfaatan berbagai sarana dan yang kita sediakan itu memang dibutuhkan keanggotaan gitu ya. Jadi perlu aktivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah aktivasi, maka teman-teman pastinya bisa memanfaatkan semua yang kami sediakan. Ada 2 jenis layanan, bisa dianggap ada 2 ya jenis layanan yang disediakan. Ada layanan sirkulasi, layanan rujukan, atau layanan referensi. Yang warnanya terang, yang putih ini adalah layanan sirkulasi ya. Jadi kayak peminjaman, pengembalian, aktivasi keanggotaan, kemudian juga layanan SKBP atau nanti teman-teman ketika sudah di akhir perkuliahan membutuhkan surat gitu kan atau ingin mengambil ijazah atau mau yudisium, nah dibutuhkan SKBP, surat keterangan bebas pustaka. Surat keterangan bebas pustaka ini artinya bahwa teman-teman sudah tidak memiliki pinjaman lagi di perpustakaan, sudah clear gitu ya
urusannya dengan perpustakaan, maka akan dikeluarkan surat keterangan bebas pustaka yang akan digunakan untuk proses kelulusan lebih lanjut seperti itu ya. Tapi kalau masih ada tertahan nih, ada buku yang hilang, ada misalkan ya denda yang belum dibayar, misalkan ya hutang gitu ya, atau hal-hal lain ya, sehingga belum bisa keluar nih SKBP-nya ya harus diselesaikan dulu gitu ya. Kalau bisa sih jauh-jauh hari, jangan mepet-mepet besok udah harus ada hal penting yang harus dilakukan berkenaan dengan kelulusan, tiba-tiba kita punya buku yang belum dikembalikan misalnya gitu. Nah, jadi memang sebaiknya jauh-jauh hari teman-teman menyiapkan nih diri bahwa tidak punya pinjaman lagi, tidak ada yang tertunda misalkan, dan tidak ada denda yang harus dibayar di perpustakaan gitu. Nah, kuncinya sih setiap ada pinjaman ya dikembalikan tepat waktu gitu ya. Jangan sampai kelupaan misalnya, sementara mungkin ada teman lain yang butuh nih buku itu gitu ya. Jadi harus dikasih waktu untuk peminjaman 28 hari ya, setelah selesai kembalikan gitu supaya tidak. Oke, dan kemudian layanan rujukan atau layanan referensi ini adalah yang berwarna lebih gelap nih. Ada pemeriksaan kemiripan dokumen, ada pelatihan literasi informasi, ada layanan informasi dan rujukan cepat, ada layanan aplikasi penelitian, dan layanan penelusuran literatur. Ya, nanti satu-satu akan saya jelaskan ya, supaya nanti teman-teman begitu sudah mulai masuk ke perkuliahan, udah nggak ada PR lagi nih untuk tahu semua layanan yang ada di perpustakaan, karena udah tahu gitu ya. Jadi kalau nanti butuh, wah saya mau mengsubmit paper gitu, dan saya butuh ada misalkan perlu dicek nih uji kemiripannya, jangan-jangan uji kemiripan paper saya sampai 60%, 50%, 70% kan nanti bisa tertolak gitu kan. Nah, sehingga nanti oh iya, perpustakaan punya layanan loh pemeriksaan kemiripan dokumen ya. Jadi hal-hal seperti akan membantu teman-teman semua dalam kelancaran belajar atau menyelesaikan perkuliahan di UI gitu ya. Oke, satu-satu saya akan jelaskan. Yang pertama adalah layanan peminjaman. Oke. Untuk layanan peminjaman, jumlah buku maksimal yang dipinjam adalah 10 eksemplar. Wow, banyak loh ya, 10 eksemplar, manfaatin ya. Jangan sampai nggak manfaatin nih kesempatan untuk pinjam buku. Gitu. Kemudian buku-buku tersebut yang bisa dipinjam itu ada di lantai 2, buku teks, dan juga di lantai 4, atau di ruang atau buku koleksi khusus. Apa sih bedanya buku teks lantai 2 dengan buku yang ada di koleksi khusus? Kalau buku teks di lantai 2, itu semua subjek yang teman-teman butuhkan, dari mulai metode penelitian sampai buku tentang bagaimana menjalani puasa Ramadan misalnya, kemudian juga tentang sejarah, tentang segala macam subjek itu ada di lantai 2 ya. Kalau lantai 4 adalah koleksi khusus. Koleksi khusus ini adalah buku-buku yang aksara dan bahasanya non Latin. Nah, makanya disebut koleksi khusus. Aksara apa aja sih? Aksara Korea, ya kan? Hangul ya. Kemudian hiragana, katakana, Jepang. Lalu juga ada bahasa apa lagi sih? Banyak ya. Seperti bahasa Portugis, bahasa Spanyol, bahasa Latin sendiri, kemudian bahasa Ibrani. Kenapa sih kok ada koleksi khusus dengan bahasa-bahasa itu? Nah, mungkin kalau teman-teman FKM dan VIA tidak terlalu sering atau tidak terlalu membutuhkan ya koleksi tersebut. Tapi untuk teman-teman kita di Fakultas Ilmu Budaya penting sekali gitu ya, karena mereka belajar tentang budaya, bahasa, dan juga aksara dari negara-negara lain ya, yang tentunya tidak hanya berbahasa Inggris, Indonesia, Melayu, tapi juga atau tulisan Latin, tapi juga bahasa dan aksara yang lain ya. Oke. Lalu ya, jadi boleh dipinjam, yang boleh dipinjam di lantai 2 dan lantai 4 dengan jumlah maksimal 10 eksemplar ya. Jadi pinjaman baru 5 masih bisa pinjam 5. Tapi kalau sudah 10 ya sudah dikembalikan dulu kalau pinjam buku baru gitu ya. Tapi kalau cuma pinjam 2 ya nggak apa-apa, sisanya masih 8, masih boleh nih kalau mau dihabisin misalkan jatahnya gitu ya.
Jadi maksimal 10 eksemplar. Masa pinjamnya berapa lama? Panjang loh, 28 hari, tapi tidak ada masa perpanjangan. Jadi kalau sudah selesai, kembalikan supaya nanti ada mahasiswa lain atau teman lain yang membutuhkan buku tersebut. Misalkan seperti buku-buku teks yang laku ya dipinjam, biasanya buku di kelas di awal-awal tuh kayak buku-buku pengantar ya, buku-buku yang masih harus digunakan di awal semester, ini pinjamnya banyak ya. Jadi harus gantian lah paling tidak ya, jangan 28 hari terus dikekepin aja ya, nggak mau dibalikin misalnya saking cintanya, nggak dikembalikan supaya nanti ada teman lain yang bisa pinjam. Terus sebetulnya selain 2 koleksi di lantai 2 dan 4 tadi ya, koleksi buku teks dan koleksi buku khusus, ada apa lagi sih di perpustakaan UI? Ada koleksi naskah dan juga buku klasik. Naskah atau manuskrip ya, itu ada di lantai 2. Letaknya di pojok ya, agak mojok gitu ya, di paling pojok atau pojok mana ya bilangnya, mendekati arah danau, ke arah danau. Jadi view-nya memang danau. Itu adalah koleksi buku-buku atau juga kita bisa bilang buku nggak ya? Ada sih buku ya, buku klasik atau buku langka dan juga naskah-naskah kuno ya, yang tidak hanya dalam tulisan aksara biasa, tapi dari misalkan aksara Jawa, aksara Arab ya. Nah, itu ada di sini. Kok kita punya koleksi naskah? Sekali lagi, mungkin teman-teman FHM dan VIA tidak terlalu membutuhkan ini. Tapi kita memiliki Fakultas Ilmu Budaya yang salah satunya juga di sana diajarkan mata kuliah tentang pernaskahan atau mengkaji gitu kan, naskah-naskah kuno. Itu biasanya dipakai oleh jurusan sastra daerah ya. Kalau di UI adanya sastra daerah dan sastra Jawa. Kalau di Unpad sastra Sunda yang pastinya ya, kalau di UI sastra Jawa. Kemudian juga yang tidak bisa dipinjam alias hanya boleh dibaca di tempat adalah koleksi UIANA. UIANA atau kita sebut segala sesuatu yang ditulis oleh Sivitas Akademika UI dan juga tentang UI biasanya, disebut UIANA. Kayak ada bocor ya. Coba dicek Mas Budin. Suaranya masuk. Jadi koleksi UIANA itu yang sangat populer, yang mungkin teman-teman akan nanti gunakan adalah koleksi skripsi, tesis, dan disertasi. Ini sebagian sudah digitalisasi, sebagian belum. Ya. Jadi kalau yang belum bisa langsung mengakses di lantai 3, tapi yang sudah digitalisasi, sudah bisa dibaca dari manapun, masuk ke websitenya perpustakaan, itu baru sebagian saja gitu ya. Dan salah satu manfaat dari aktivasi keanggotaan dan mempunyai username password perpustakaan adalah untuk mengakses salah satunya koleksi UIANA ini. Dan juga di lantai 4 ada koleksi buku referensi atau buku referensi. Ya, jadi 3 jenis koleksi ini hanya boleh baca di tempat. Lainnya silakan untuk dipinjam maksimal 10 eksemplar sebanyak 28 hari. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara pinjam buku? Nah, ini sangat mudah untuk pinjam buku. Yang pertama, teman-teman bisa langsung cek buku, cari buku browsing di rak gitu ya, di lantai 2. Atau kalau nggak punya banyak waktu, tapi misalnya sudah tahu nih bukunya mau dipinjam apa, cukup cek di OPAK atau Online Public Access Catalog atau katalog online yang bisa teman-teman akses juga di website perpustakaan ataupun di komputer yang tersedia di perpustakaan. Ya, setelah kita cek ada bukunya, tulis nomor panggilnya, nanti tinggal kerak untuk mencari nomor sesuai dengan yang ada di nomor panggil buku tersebut. Nah, nanti teman-teman bisa cek nih bagaimana cara mencarinya di tempat di lantai 2 ya. Jadi buku itu disusun dalam rak dan rak itu nanti ada kode-kode huruf dan angka gitu ya yang nanti akan disesuaikan dengan nomor panggil yang sudah dicatat oleh teman-teman semua. Itu susunannya berurutan dari mulai kelas 00 sampai kelas 900.
Kelas itu maksudnya klasifikasi. Jadi semua buku yang masuk ke perpustakaan itu diklasifikasi atau diproses atau diolah gitu ya untuk sesuai dengan subjek dan subjek dan subjek dan kata-kata, istilahnya kalau mungkin teman-teman sih bilang ada kata kunci gitu ya, tapi mungkin subjek di sini kita sebutnya. 00 itu kelas umum seperti misalnya komputer, ilmu informasi, lalu juga ada kamus masuk sini, tapi dia direferensi ya kalau kamus. 00 itu biasanya, atau buku tentang metode-metode penulisan, penelitian, dan sebagainya itu masuk kelas 00. Lalu kelas 100 itu adalah tentang filsafat, kelas 200 itu tentang agama, kelas 300 tentang ilmu sosial. Jadi kalau FKM, via kelas berapa ya? Gitu ya. Via itu kan ilmu administrasi. Nah, dia kelas apa sih? Dia sosial ya, kelas 300 nih misalnya. Terus kalau FKM ilmu kesehatan masyarakat, apa sih kesehatan masyarakat itu? Dia itu mungkin ya itu banyak sih karena bisa multidisiplin ya, yang kita pelajari juga multidisiplin. Itu mungkin bisa di kelas applied science, bisa di kelas juga misalkan kelas kesehatan, ilmu kesehatan itu di mana nanti ya, di kelas 600. Jadi 400 itu kemudian kelas bahasa, 500 itu kelas ilmu murni kayak matematika, fisika, 600 itu applied science, jadi semua ilmu-ilmu terapan masuk situ seperti teknik, arsitektur, terus akuntansi, manajemen gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ini applied science atau ilmu murni ya gitu. Nanti kalau applied science 600, kalau ilmu murni 500, kemudian 700 itu tentang hal-hal yang sifatnya rekreatif gitu ya. Dan seni biasanya 700, 800 itu adalah ilmu tentang sastra. Jadi mau cari novel, mau cari kumpulan cerpen, mau cari buku puisi dan lain sebagainya itu di kelas 800. Kelas 900 kelas biografi dan juga sejarah gitu ya. Jadi nanti ada tuh di depan ini ya, biasanya di depan raknya ada penjelasan dan mungkin ada signage lain yang akan mengarahkan teman-teman semua untuk mencari buku yang ingin dipinjam, gitu ya. Atau kalau bingung juga tanya sama petugas. Jadi kalau udah dapat bukunya, bawa buku itu ke meja peminjaman, lalu serahkan KTM atau nomor mahasiswanya disebutkan, lalu proses peminjaman. Semudah itu ya. Oke. Kemudian pengembalian seperti apa? Pengembalian, kalau tadi peminjaman bisa di lantai 2, bisa di lantai 4. Kalau kalau pengembalian itu biasanya dilakukan di lantai 1, gitu ya. Jadi di lantai 1, lantai dasar, sampai di sirkulasi, kita cukup membawa bukunya, kemudian menyerahkan KTM atau nomor mahasiswa, kemudian akan dicek terlambat. Kalau terlambat ada sanksinya, keterlambatan yaitu Rp2.000 per hari. Ya, jadi cek ya, jangan sampai terlambat. Lalu setelah oke, nggak ada masalah lagi, proses pengembalian. Tapi kalau bukunya hilang atau rusak gimana? Buku hilang dan rusak itu prinsipnya harus diganti dengan buku yang baru, ya sesuai dengan ketentuan. Tapi nantinya akan didiskusikan. Kalau misalkan, bukunya udah nggak ada nih, nggak dijual, gitu. Nanti akan diskusi dengan pustakawan ya, seperti apa sebaiknya. Tapi kalau buku hilang atau rusak, sebaiknya diganti dengan buku yang sama. Oke, lanjut. Sistem layanan. Nah, ada 2 macam di perpustakaan UI. Layanan terbuka dan tertutup. Terbuka itu maksudnya gimana? Kita bisa langsung ke rak. Kalau tertutup, minta tolong petugas untuk ngambilin. Tapi yang tertutup cukup 1 tempat sih, yaitu di koleksi naskah atau manuskrip ya. Karena naskah dan manuskrip ini sifatnya dia tuh sensitif ya. Karena kertasnya juga usianya udah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun gitu. Jadi nggak sembarangan. Dan mengambilnya pun harus dengan sarung tangan gitu kan. Terus buka lembar demi lembarnya pun udah bisa dengan pincet gitu ya. Jadi nggak bisa dengan tangan biasa. Sehingga itu layanannya atau peminjamannya sifatnya tertutup. Itu juga menjadi tempat ya. Kalau yang terbuka, semuanya terbuka ya, kecuali tadi manuskrip aja. Oke. Lalu, Ibu Vita, waktunya 5 menit lagi ya. Baik. Kemudian ada namanya layanan informasi dan rujukan cepat. Nah, ini kalau ada butuh, langsung saja bisa email dan datang ke meja pustakawan untuk tanya, gitu ya. Nanti ini saya bagikan. Ada penulisan literatur. Jadi kalau teman-teman ngerasa, untuk S2, S3 sih biasanya ya,
mencarinya susah atau butuh ditelusurkan, butuh dicarikan. Nah, ini nanti bisa meminta dengan mengisi form di form-form yang sudah disediakan di website maupun tautan yang biasanya kita sebarkan di medsos juga. Lalu layanan selanjutnya pemeriksaan kemiripan dokumen. Tadi ya yang sudah saya sampaikan dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Ya, mungkin ada sebagian teman-teman yang juga sudah biasa ya dengar kata itu untuk menghindari atau mencegah plagiat. Kemudian pelatihan literasi informasi. Ya, seperti sekarang nih salah satunya adalah bentuk pelatihan literasi informasi. Tapi nanti sepanjang tahun biasanya perpustakaan akan membuat kelas-kelas pelatihan literasi informasi. Ayo teman-teman tinggal cek aja medsos perpustakaan ya untuk bisa lihat kegiatannya apa saja. Dan juga ada pelatihan penggunaan aplikasi penelitian. Jadi perpustakaan UI menyediakan aplikasi untuk penelitian dan pengolahan data penelitian maupun pengolahan referensi dengan menggunakan aplikasi NVivo dan EndNote. Ini tersedia di ruang multimedia atau X-Korean Corner ya. Ini jam bukanya. Ini teman-teman juga bisa sendiri. Lalu fasilitas publik. Nah, fasilitas publik dan umum atau fasilitas perpustakaan itu juga ada apa saja di perpustakaan nih. Teman-teman bisa lihat juga bahwa di perpustakaan fasilitas perpustakaan itu terbagi menjadi dua, fasilitas publik dan fasilitas perpustakaan. Kalau publik siapapun boleh pakai, kalau perpustakaan hanya orang yang masuk ke perpustakaan dan merupakan anggota dari perpustakaan tersebut atau anggota kami gitu ya. Jadi di sini ada student lounge, ada VIP lounge, itu adalah ruang-ruang atau sofa-sofa yang ada di luar gitu ya, luar area gate masuk perpustakaan. Ada taman melingkar dan juga ada ruang apung, itu letaknya di luar ya. Lalu ada ruang diskusi terbuka, ini untuk fasilitas perpustakaan, ruang diskusi tertutup, silent room, ruang belajar yang sunyi, nggak boleh berisik ya. Kemudian ada ruang internet dan ruang kubikus atau ruang belajar khusus untuk mahasiswa sarjana yang bisa disewa ya selama 3 bulan. Nah, kita juga ada yang namanya ruang akses internet. Mungkin teman-teman juga udah sering lihat ya, kok lewat perpustakaan ngelihat, ih, banyak banget iMac gitu ya. Dia ada 168 iMac dan 40 titik hotspot di sini yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengakses sumber-sumber informasi ilmiah yang dimiliki oleh perpustakaan. Oke, sedikit lagi fasilitasnya apa saja. Ini ada ruang tertutup, ruang diskusi tertutup, ruang diskusi terbuka. Tertutup itu nanti teman-teman harus nge-booking ya, harus nge-booking. Nah, caranya bagaimana? Ada di medsosnya perpustakaan. Nanti dicek mana sih aturannya. Kemudian ada ruang baca, kemudian ada ruang belajar. Ini ruang silence room, biasanya ini hanya mahasiswa-mahasiswa yang serius ya mengerjakan tugas akhir di sini. Ini ruang kubikus yang disewa selama 3 bulan oleh mahasiswa pasca sarjana biasanya. Ini ruang multimedia, kemudian ada ruang-ruang baca di ruang koleksi, dan ini ada ruang pelatihan atau ruang training yang ada di lantai 3. Ini fasilitas yang bisa digunakan, tapi juga harus harus nggak bisa langsung pakai, tapi yang bisa langsung pakai mungkin ruang-ruang yang sifatnya banyak dan terbuka. Tapi kalau yang kayak kubikus, kemudian ruang diskusi tertutup, ini harus melalui petugas dulu. Dan fasilitas umum seperti misalnya lounge, tempat untuk baca, taman melingkar, bisa digunakan juga untuk kegiatan kemahasiswaan seperti latihan musik, ada latihan menari, teater, latihan pidato dan lain sebagainya, bisa menggunakan taman melingkar. Nah, ini juga penting tentang media sosial, website dan media sosial. Ini teman-teman perlu nih untuk sering-sering atau follow ya. Sudah follow belum nih? Instagram Perpustakaan UI dan Twitter. Ada YouTube juga, dan kita juga punya TikTok. Oke, terakhir kontaknya, nanti teman-teman bisa manfaatin ini, karena akan kita bagikan materinya, sehingga nanti kalau ada masalah, bisa langsung kirim email ke sini. Oke, itu aja. Terima kasih banyak atas kesediaannya, dan selamat menggunakan fasilitas dan juga layanan perpustakaan yang telah kami sediakan untuk teman-teman semua. Itu saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan nanti di teman tanya jawab. Oke, silakan Mbak Dita. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini saya Mbak Dita ya yang akan ngisi ya. Oke, Mbak Dita ini lanjutannya akan membahas tentang
bagaimana menelusur atau memanfaatkan sumber-sumber informasi ilmiah yang ada di perpustakaan. Mbak Dita ini dulunya alumni dari FKM UI ya, Mbak Dita? Ya, betul, Bu. Oke, dan baru menyelesaikan S2-nya itu kemarin di bidang perpustakaan. Oke, silahkan Mbak Dita. Ya, baik. Terima kasih Bu Vita atas penjelasannya tentang layanan dan fasilitas perpustakaan UI. Nanti kita tunggu ya kedatangan teman-teman di Perpus UI. Ya. Oke, sekarang saya coba share screen. Hari ini kita akan belajar gimana caranya untuk mengakses sumber-sumber pembelajaran yang ada di perpustakaan UI. Nah, baik. Sudah terlihat ya semuanya layar saya. Oke, ya yang pertama kita akan mempelajari dulu bagaimana mengakses koleksi perpustakaan UI melalui lib.ui.ac.id. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya lihat di Twitter ini ada teman-teman mahasiswa, mungkin mahasiswa baru yang bertanya kalau dia masih awam nih sama sumber-sumber literatur buat mahasiswa, buat kakak, aku mau nanya cari materi kuliah itu di mana ya? Katanya kan nggak boleh di Google atau Wikipedia gitu. Terus kita carinya gimana? Nah, hari ini kita bakal menjawab pertanyaan itu. Ada beberapa sumber yang bisa teman-teman manfaatkan. Kalau untuk di UI ada dari perpustakaan UI, ada teman-teman juga bisa lihat dari online database, dan teman-teman juga bisa sebenarnya cari di Google. Tapi mungkin kita sarankan bisa menggunakan Google Scholar ya untuk cari literatur ilmiah buat tugas-tugas. Nah, yang pertama, sebelum mengakses situs perpustakaan UI, sebenarnya teman-teman boleh sih mengakses tanpa login terlebih dahulu, tapi supaya kita bisa mengakses semua koleksinya, baik yang sifatnya open access maupun yang membership, sebaiknya teman-teman registrasi dulu sebagai anggota di bit.ly/aktivasi_anggota_UI. Tadi juga di chat Mas Pudin sudah men-share linknya ya, nanti teman-teman bisa langsung klik aja atau bisa scan QR code yang ada di layar. Nah, untuk mengakses situs perpustakaan UI, teman-teman bisa masuk ke URL lib.ui.ac.id. Di situs perpustakaan UI ini bisa teman-teman lihat ada menu search, ada menu untuk login, dan ada juga menu untuk jenis koleksinya. Jadi tinggal bisa diklik untuk browsing koleksi. Nah, supaya lebih jelas, kita sekarang akan coba untuk praktek langsung ya di di situsnya. Nah, ini adalah situs perpustakaan UI di lib.ui.ac.id. Teman-teman bisa akses situs ini dari dalam kampus maupun dari luar kampus. Jadi teman-teman bisa akses dari mana aja. Kemudian nanti kalau misalnya kita buka homepage dari situs ini, di sebelah atas ini ada slide berisi link-link atau info-info penting, misalnya info-info acara, info-info layanan kita yang penting-penting. Kemudian di sebelah kanan ada menu untuk login, jadi nanti ketika teman-teman sudah daftar, kalian bisa masukin username password, lalu langsung klik login. Nah, kemudian di bagian tengah ini ada menu pencarian. Ini coba saya zoom buat teman-teman yang menonton melalui mobile. Di sini ada pencarian sederhana, teman bisa langsung masukin keyword, bisa berupa nama pengarang, judul buku, atau kata kunci. Terus ini ada juga pencarian spesifik yang nanti kita akan jelaskan satu-satu. Nah, tadi pada saat presentasi Bu Vita sudah dijelaskan tentang layanan-layanan online kita. Nah, teman-teman kalau misalnya lupa linknya, jangan khawatir, teman-teman bisa lihat di bagian form ini, langsung diklik aja layanan yang diinginkan. Misalnya kalau mau cari literatur, bisa klik layanan penelusuran, dan bisa klik link-link yang lain untuk layanan lainnya. Kemudian di bagian bawah ini ada link-link penting dan ada juga kontak dari perpustakaan. Terus di sebelah kanan ada jenis koleksi. Nah, sekarang kita coba terlebih dahulu untuk login ke situs perpustakaan. Di sini teman-teman nanti masukin username sama password-nya. Kemudian kalau sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sebelah kanan
ada nama teman-teman sama statusnya gitu. Terus setelah ini kita bisa langsung mencari literatur yang kita inginkan. Misalnya di sini ada teman-teman dari FKM, biasanya teman-teman ada ini ya, mungkin tentang promosi kesehatan, kita bisa langsung ketik kata kuncinya di sini. Kemudian kita klik cari. Nah, karena di sini adalah pencarian sederhana, nanti literatur yang muncul ini bermacam-macam. Ada buku teks, ada artikel jurnal, terus ada skripsi, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita mau cari atau mau baca buku teks, kita bisa klik judulnya di sebelah sini. Nah, kemudian nanti di sini akan muncul nomor panggil dan info dari buku ini. Kemudian ada ketersediaan koleksinya. Kalau misalnya statusnya tersedia, berarti teman-teman udah bisa langsung pinjam di perpustakaan UI, bisa datang ke Perpus UI Senin sampai Sabtu, kemudian ke lokasinya perpustakaan UI lantai 2 dan meminjam dengan menyerahkan KTM-nya. Nah, kemudian kalau statusnya tanggal kembali, berarti koleksi ini sedang dikembalikan, dan nanti setelah tanggal 29 September, kalau misalnya bukunya dibalikin tepat waktu, teman-teman bisa pinjam di perpustakaan UI. Gitu. Jangan lupa untuk mencatat nomor panggilnya, nanti mencari bukunya di rak sesuai dengan yang tadi dijelaskan oleh Bu Vita ya, tentang kelas koleksinya. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman ingin mencari koleksi yang spesifik, misalnya saya mau cari skripsi tentang program studi administrasi negara misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa menuju ke pencarian spesifik, kemudian di yang ada tulisan semua ini, teman-teman bisa pilih jenis koleksinya. Misalnya skripsi membership. Kemudian untuk judulnya, ini karena kita mau mencari berdasarkan program studi, bisa diganti dengan program studi. Kemudian di sini bisa diketik administrasi negara. Kemudian kita bisa klik cari. Nah, kalau sudah, di sini ada beberapa skripsi, ada 1086 dokumen yang berasal dari program studi administrasi negara. Kalau misalnya teman-teman mau ada yang cocok nih judulnya, misalnya yang ini, implikasi pajak penghasilan, bisa langsung diklik judulnya. Nah, kemudian untuk skripsi, oh iya, sebentar. Kita coba cari yang baru-baru ya, supaya ada file digitalnya. Misalnya ini 2014. Oke, untuk skripsi atau untuk koleksi skripsi, tesis, disertasi, yaitu koleksi UIANA yang kita sebut dengan koleksi karya Sivitas Akademika UI, ini kita tersedia file tercetak dan file digital. Kalau misalnya teman-teman mau baca file tercetaknya atau hard copy-nya, ini bisa seperti biasa dicatat nomor panggilnya. Jadi di sini S56487, terus dicatat juga lokasinya di Perpus UI lantai 3. Nanti teman-teman bisa baca di tempat di lantai 3 dan sesuai dengan nomor panggilnya ini untuk pencarian di rak-nya. Selain itu, kalau misalnya teman-teman tidak bisa ke perpustakaan, kalian juga bisa membaca file digitalnya. Di sini kita untuk membaca file digitalnya, karena di sini adalah koleksi membership, maka kita harus login terlebih dahulu. Nah, setelah login nanti akan terbuka link untuk membuka file digitalnya. Di sini ada dua cara untuk baca soft copy dari skripsi ini. Teman-teman bisa klik link ini untuk membuka tampilan flipbook atau tampilan membaca online. Teman-teman bisa juga langsung klik icon download ini untuk mendownload koleksi dalam bentuk PDF-nya.
Nah, di sini langsung terlihat skripsinya yang bisa teman-teman baca dari judul sampai daftar pustaka. Sampai bagian lampirannya juga tersedia ya. Ada hasil-hasil analisisnya di sini. Ya, teman-teman jangan khawatir untuk koleksi skripsi, tesis, dan disertasi yang teman-teman unggah ke Perpus UI, ini kita proteksi dan juga kita kasih di sini ada judul dan nama teman-teman, ada watermark makaranya juga, jadi ini tidak akan mudah di-copy oleh orang lain gitu. Apabila teman-teman ingin mengutip dari skripsi ini bisa melakukan parafrase, jadi tidak langsung copy paste gitu, karena ini tidak bisa di-copy. Ya, tulisan salinnya abu-abu, jadi kita nggak bisa langsung copy paste. Ya, oke, itu dari penelusuran di Lontar UI. Nah, selain koleksi UIANA atau koleksi skripsi, tesis, dan disertasi, di sini kita juga ada koleksi lainnya seperti koleksi e-books yang teman-teman kalau mau cari bisa langsung klik jenis koleksinya. Kalau belum tahu judul apa yang diinginkan, bisa browsing dulu aja, dilihat judulnya, atau kalau misalnya udah tahu mau cari tentang apa, bisa langsung ketik kata kuncinya di sini. Misalnya anatomi, kemudian kita klik cari. Nah, di sini ada beberapa buku yang bisa teman-teman download. Misalnya di sini, karena tadi kita udah login, maka kita bisa langsung download e-booknya. Nah, ini karena filenya besar, jadi agak lama ya untuk proses downloadnya. Jadi nanti kita bisa langsung baca dan bisa langsung simpan di komputernya masing-masing gitu. Oke, nah di sini selain dari koleksi yang ada di situs perpustakaan UI di lib.ui.ac.id, kita juga ada koleksi online database atau jurnal dan e-book yang sifatnya internasional, yang berasal dari penerbit-penerbit di luar negeri, yang kita bisa akses juga dari dalam maupun luar kampus. Nah, kalau misalnya mau akses itu, kita bisa klik di sini, koleksi, dan klik kita bisa scroll ke bawah, kita juga bisa klik online database list, dan nanti teman-teman bisa lihat database apa aja yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Nah, untuk online database ini akan langsung dijelaskan oleh koordinator layanan perpustakaan kita, Ibu Clara Naibaho. Kepada Ibu Clara, kami persilahkan. Ya, makasih Dita. Mudah-mudahan masih tune in ya teman-teman ya. Saya ingin share screen. Ini kayaknya ada beberapa anak pasca juga yang join dari VIA sama dari FKM. Jadi minta waktu sebentar. Oke, nah jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dita, akses ke website perpustakaan UI untuk mengetahui koleksi-koleksi yang dimiliki perpustakaan. Intinya adalah lib UI ACID ini adalah akses kita ke perpustakaan UI jika ingin cari buku, ingin lihat statusnya, dan sebagainya. Nah, ini saya ulang lagi soal ini karena ini penting. Yang pertama yang Anda lakukan adalah melakukan aktivasi keanggotaan, ini linknya. Setelah dapat akun dari sini, maka setiap kali login di sini, Anda login di sini. Ya, saya coba, karena saya sudah punya akun tentunya, maka saya login dulu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya akun ini adalah supaya kita bisa mengunduh yang pertama, koleksi e-books. Tadi sudah kita praktekkan juga. E-books ini apa? Ini adalah koleksi perpustakaan UI yang bentuknya elektronik. Kalau yang tercetak adalah yang seperti yang ada di sini. Gitu. Jadi ini berbeda dengan e-books yang di bawah, yang dilanggan. Nanti saya tunjukkan bedanya ya. Jadi ketika kita login ini fungsinya supaya kita bisa mengunduh e-books dan bisa mengunduh koleksi yang membership. Membership itu apa? Koleksi-koleksi tugas akhir yang hak aksesnya memang dibatasi. Kenapa tugas akhir mahasiswa itu ada yang open, ada yang membership?
ini tergantung kepada kebijakan di saat Anda lulus. Kebijakan publikasi ilmiah. Kebijakan publikasi ilmiah itu dasar hukumnya ada, misalnya nih turunan dari aturan dikti lalu turun ke ke universitas. Jadi perpustakaan itu nggak asal publish gitu, dia harus ada payung hukumnya gitu ya. Nah tadi Dita sudah jelasin juga cara mengakses ini e-books dan ini. Mungkin ada yang agak skip sedikit, misalnya kita ingin mencari by prodi ya. Kalau tadi kan Dita tunjukin by title. Tapi teman-teman juga bisa lihat dari prodinya, misalnya kalau judulnya kan tinggal ketikkan di sini. Nah, tapi pengen lihat nih dari prodinya aja langsung bisa dari sini. Kemudian misalnya prodi ilmu administrasi. Jadi ini saya mau melihat skripsi kakak kelas saya yang kategori aksesnya membership dari program studi ilmu administrasi. Seperti itu ya. Nah ini dilihat, ini judul-judulnya. Kemudian kalau mau lihat seperti apa ini, kita lihat dulu ada file digitalnya apa enggak. Ini tadi sudah dijelasin. Nah kalau dia seperti ini berarti file digitalnya nggak ada ya, karena nggak ada file digital di sini. Berarti ini adalah kategori kalau teman-teman mau baca harus baca di tempat. Bacanya kemana? Ke lantai 3 dan nomor raknya ini. Nanti kalau ke lantai 3 raknya itu sudah di nomor-nomorin, itu seperti itu, ya. Nah, kalau pas ada file digitalnya, katakanlah saya coba ini seperti ditunjukkan Dita tadi, kalau bisa dibaca online. Oh ini juga nggak ada, ini juga nggak ada file digitalnya. Apa saya balikin tadi ya? Sorry. Oke. Mungkin yang di 2013 ya. Jadi ini ada file digitalnya. Nah ini bisa dibaca online, read online. Jadi bentuknya seperti flipbooks. Teman-teman bisa baca, misalnya mungkin sambil jalan, gitu, sambil di kereta atau apalah, gitu ya. Atau bisa diunduh. Diunduhnya sama kayak tadi ditunjukkan. Yang diklik adalah ini panah ke bawah, gitu ya. Nah itu yang akses ke koleksi yang dimiliki UI tadi, sama dengan Ibu. Nah, sekarang saya ke ini. Kalau tadi, kalau teman-teman ingat tadi penjelasannya Mbak Vita, koleksi kita itu hampir 90% elektronik. Elektronik itu di mana? Ya, selain ini tadi, yang repositori, adalah online database yang dilanggan. Nah, ini linknya ada di sini. Jadi di sumber daya elektronik, kalau teman-teman lihat ada Summon Discovery Set, lalu ada online database list. Online apa aja sih online database apa aja sih yang dilanggan UI, kita bisa lihat dari sini. Online database list tadi kita juga sudah tunjukkan. Kami sudah kelompokkan berdasarkan klaster ilmu, ada multidisiplin, ada bidang kesehatan, saintek dan sosum. Multidisiplin apa? Artinya database ini kontennya terdiri dari berbagai bidang ilmu, tidak hanya satu subjek tertentu. Jadi semua fakultas bisa menggunakan ini, gitu ya. Nah ini kekayaannya. Ini bisa diakses dari website perpustakaan UI, lib.ui.ac.id, kalau teman-teman menggunakan jaringan kampus. Nah ini yang sering sekali miss antara mahasiswa, bingung membedakan ini akses dari mana. Tapi kalau teman-teman sekarang dari rumah tidak pakai jaringan kampus, mau mengakses online database yang dilanggan ini, masuknya adalah dari sini, remote-desip@ui.ac.id. Nanti sebelum muncul ini, dia akan minta SSO dulu, single sign-on-nya. Nah, Anda gunakan itu, SSO. Jadi, untuk mengakses perpustakaan, sebetulnya SSO itu diperlukan ketika mengakses remote saja. Ya, kalau yang mau diakses adalah koleksi tugas akhir, kemudian buku-buku dari luar jaringan UI, tetap aja sama dari lib.ui.ac.id juga gitu. Jadi remote ini hanya untuk mengakses online database yang dilanggan saja, gitu ya teman-teman ya. Karena ini seringkali nih bingung mahasiswa, saya ngaksesnya dari rumah, mau ini mau akses ProQuest. Tapi kok saya belum aktivasi, sebetulnya enggak ada hubungannya. Hubungannya adalah ke SSO gitu ya.
Nah, saya ingin mempraktekkan cara menggunakan online database ini yang dilanggan. Karena UI melanggan ini cukup mahal ya, mahal sekali. Gitu, bisa lah beli berapa rumah gitu ya di Pesona Kahyangan. Jadi Anda pakai dong, Anda optimalkan supaya membantu kami juga ketika melakukan proses perpanjangan. Ini penggunaannya memang tinggi gitu ya. Nah, akses ke online database ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Pertama dari Summon Discovery Search. Ini apa? Summon ini semacam search engine yang di-create untuk mengakses semua online database yang dilanggan ini. Jadi dari satu link ini, kita bisa mengakses semua database yang dilanggan itu. Nggak harus klik satu-satu. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman dari rumah, pakai aksesnya dari remote, summon-nya di sini. Jadi kalau Anda ketikkan di sini, sama saya ketikkan di sini, nanti hasilnya sama kok. Saya coba ya, saya mau mengakses misalnya saya ingin mencari literatur yang di judulnya itu saya pengen ada apa ya, kata business administration. Sorry. Keyboard saya kenapa penting tuh ya. Business administration. Terus saya ingin ini nih, apa namanya? Saya ingin match dengan keyword lain. Maksudnya saya ingin mencari business administration tapi bukan di Asia. Ini contoh aja ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Kemudian saya ingin ini limitasi, maunya mencari yang 10 tahun terakhir atau 5 tahun, silakan dipilih. Saya pilih yang 5 tahun terakhir saja supaya update ya. Kemudian content type-nya juga boleh dipilih. Misalnya saya ingin yang e-books atau book chapter juga boleh. Atau disertasi dan tesis boleh, nah teman-teman baca, lalu mungkin jurnal artikel. Lalu disiplin ilmunya juga boleh saya batasi sesuai dengan subjek saya, kalau mau dibatasi. Kalau nggak dibatasi gimana Mbak Clara? Nggak apa-apa, nanti paling dia memunculkan semua. Lalu bahasa juga boleh dibatasin, kalau nggak mau semua bahasa keluar ya, karena kalau bisa keluar juga nggak ngerti juga nih. Ini bahasa apa nih, bahasa Bulgarian nggak ngerti gue nih, nah, udah deh dibatasin aja bahasa Inggris aja sama bahasa Indonesia. Emang jurnal internasional ada bahasa Indonesia? Ada, biasanya ininya sih Malaysia apa ya, bahasa Indonesia versi Melayu ya Malaysia, tapi ada. Kemudian ini kita klik item with full text only supaya yang muncul, yang keluar nanti adalah yang ada full textnya. Kemudian search. Maka dia akan memunculkan hasil penelusuran sesuai dengan permintaan saya. Permintaan saya tadi apa? Keywordnya business administration, ini frasa, ya, karena saya pakai tanda kutip. Dan ini harus ada di judulnya, kemudian dari 5 tahun terakhir, lalu dari jurnal artikel, dan e-book, dan seterusnya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk melihat full text-nya, yang mana yang harus diklik? Judulnya, kalau tidak ini, sama aja. Misalnya ini. Saya klik judulnya karena saya ingin baca full text-nya atau mengunduh full text-nya. Gitu ya. Sambil nunggu itu saya back ke sini dulu, saya mau jelasin yang ini. Nah, di sini di setiap database itu, baik di Summon maupun di database manapun, kita akan menemukan banyak sekali icon-icon yang sebetulnya bermanfaat. Yang pertama adalah save this item. Ini kalau saya ingin save ini di akun saya di Summon ini. Jadi setiap online database itu kita boleh buat akun sebetulnya di situ. Akun itu fungsinya untuk kalau nggak dibuat nggak apa-apa gitu. Akun itu sebetulnya supaya ketika kita buka lagi misalnya kapan-kapan terrekod tuh kemarin saya nyari apa ya, kemarin saya nelusur apa gitu. Jadi kayak nyimpan histori penelusuran kita. Kemudian ini adalah permanent link. Kalau kita ingin share link ini ke orang lain, gitu ya. Misalnya ini di copy, ini boleh Anda share. Misalnya di sosial, di Twitternya mungkin, guys, aku nemu nih artikel terbaru di bidang ini boleh di share. Yang nggak boleh di share adalah full text-nya. Loh, kalau saya share di Twitter saya, berarti publik bisa baca dong, bisa klik dong linknya. Bisa, tapi kan begitu nanti dia klik kan akan minta SSO. Jadi kalau dia bukan UI dia nggak bisa masuk dong, gitu ya.
Nah, kemudian di sini ada email. Kalau ingin di email, biasanya ada beberapa fakultas yang dosennya suka nyuruh mahasiswanya itu, kamu cari dong buat saya artikel terbaru nih tentang ini gitu. Jadi Anda boleh pakai fasilitas ini, misalnya cocok nih dengan permintaannya Prof. Chandra misalnya kan. Nah, ini boleh nih di email ke beliau, Prof, ini saya nemu artikelnya, mungkin ini cocok, seperti itu. Kemudian ini kalau kita ingin ekspor metadatanya artikel ini ke riset tools yang sudah kita punya, yang sudah kita install, seperti ke Revox, EasyBib, EndNote, Zotero, Mendeley, dan seterusnya. Untuk anak satu mungkin agak-agak kurang familiar gitu ya, tapi untuk pasca ini biasanya mereka pakai. Nah, yang paling penting untuk mahasiswa dari icon ini adalah bagian ini, cite this item. Ya, ini diperhatikan baik-baik. Jadi ini adalah kalau misalnya nih Anda menulis paper atau menulis makalah atau apapun tugas akhir, lalu menggunakan literatur ini sebagai acuan, maka Anda wajib mencantumkannya di daftar pustaka. Bagaimana cara penulisan daftar pustakanya? Maka kita klik di sini, lalu pilih prodinya atau ketentuan jurnal ini atau ketentuan paper ini, citation formatnya apa? Nah, misalnya nih kayak PIA itu ada yang pakai Chicago, FISIP ya, ada yang pakai Chicago, ada yang pakai APA, silakan. Kalau FKM dia pakai Harvard, berarti misalnya nih, saya klik Harvard, maka dia akan merubah format ke Harvard. Anda tinggal blok, kemudian klik kanan, copy, paste ke naskahnya, ke Microsoft Word-nya. Tapi akan lebih simple lagi, akan lebih efisien lagi kalau kita sudah menggunakan research tools ya. Research tools itu yaitu tadi yang saya sampaikan, ada EndNote, ada Mendeley dan seterusnya. Tinggal ekspor. Nah, ini bagian yang berbeda lagi. Kalau mau pelatihan, mau pengen nih install EndNote atau install Mendeley gitu, bisa nggak diajarin pustakawannya? Bisa, nanti ajukan pelatihan gitu ya. Nah, itu dari summon. Sekali lagi saya tekankan kembali, summon itu adalah akses kita ke semua database yang dilanggan UI dari satu pintu ini. Kalau dari jaringan kampus masuknya dari LIB UI ACID, kalau dari luar kampus dari remote LIB UI ACID. Itu ya, clear ya. Nah, sekarang kita akses kedua adalah berdasarkan mau akses satu-satu online database-nya. Nah, ini tentu saja tidak bisa saya praktekkan semuanya. Saya hanya ambil satu contoh aja yang dari database multidisiplin. Jadi ini kan tadi summon udah saya jelasin ya. Sekarang ini online database list. Online database list ini, nah ini, jadi kalau kita ingin, misalnya kita udah tahu nih, kalau kayak misalnya bidang kesehatan kan dia udah fokus ya ke, saya mau ini clinical key aja gitu. Nah, langsung aja ke sini. Gitu. Atau kalau dari VIA itu banyak sekali mengandalkan ini Taylor and Francis ya, database-nya. Nah, itu juga Taylor and Francis juga multidisiplin. Nah, saya ingin coba praktekkan dari ProQuest karena ProQuest ini multidisiplin. Kemudian kalau Anda sudah familiar sekali sebetulnya menelusur di search engine, cuman Google itu sebenarnya bukan dia kan desainnya bukan database ya, jadi hanya satu kotak. Nah, kalau yang database itu ya seperti ini, nanti Semantic Scholar saya tunjukin deh, pengganti Google Scholar yang lebih ini sedikit ya. Nah, ini contohnya misalnya kalau Anda sudah terbiasa nanti di sini, di database lain juga akan terbiasa. Dari ProQuest ini, kebetulan kita memang melanggan database disertasi dan tesis. Ini biasanya favoritnya anak pasca nih, karena bisa mengakses koleksi-koleksi tugas akhirnya mahasiswa dari ratusan luar negeri ya. Nah, misalnya kita ingin dari sini mencari, katakanlah apa tadi? Sama aja dulu ya. Ini sama aja ya. Kalau FKM juga pakai keyword-nya aja gitu. Ini contoh aja. Bukan karena saya orang lulusan FISIP. Jadi business administration misalnya gitu. Nah, nanti dia akan memunculkan semua literatur dari ProQuest yang tentang business administration. Nah, ini kan 2 jutaan, banyak banget ya. Kita limitasi deh, saya mau yang setahun terakhir aja, diklik di 12 bulan terakhir, kemudian saya ingin yang jenis sumbernya dari disertasi dan tesis aja. Nah, saya klik disertasi dan tesis,
maka dia akan memunculkan yang spesifik sesuai permintaan saya. Nah, sekarang dari 2 jutaan tadi tinggal 1.624. Kalau dilimitasi by subject ilmu mungkin lebih kecil lagi ya. Nah, ini misalnya Small Business Administration, bla bla bla. Saya mau lihat nih, ini dari universitas mana? Ini dari George Washington University. Baru lulus tahun ini loh, masih baru. Artinya ini tugas akhir masih baru sekali. Baik ya, kita lihat. Sorry. Ini bulan berapa dia lulus? Mei 2022 publish-nya ya. Nah, ini tinggal diunduh aja. Ini diunduh, kalau mau di print ini. Nah, kalau mau dikutip ini, kutipannya seperti ini. Jadi di semua database itu ada menu ini how to cite gitu, walaupun berbeda-beda ininya tampilannya. Nah, ini nanti Anda tinggal ganti, kalau ininya Harvard ya tinggal ganti ke Harvard seperti itu gitu ya. Jadi memudahkan hidup kita lah ya. Kan nulis daftar pustaka itu kesannya sepele tapi bikin pusing loh. Misalnya kalau format ini, nama kedua pengarang dulu, terus koma, terus nama pertama disingkat titik, aduh pusing itu. Kalau ketemu dosen pembimbing atau dosen yang teliti banget, itu kan bisa capek kita di situ. Kalau mau diekspor, nah diekspor sesuai dengan riset tools yang kita gunakan. Gitu ya. Nah, jadi cara penelusuran di online database ini, misalnya di SAIX, di Oxford, di Science Direct itu sama aja. Hampir semua database itu memberikan pilihan simple search dan advanced search gitu. Jadi nanti teman-teman berlatih exploring, lama-lama juga akan terbiasa gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis di menu chat. Saya lanjut dulu ke e-books. Karena e-books ini saya lihat lagi ya. Kemudian dari online database yang di lengan UI tadi, ya selain artikel jurnal-jurnal internasional, kita juga melanggan e-books. E-books ini di sini sudah dikelompokkan berdasarkan publisher-nya ya. Tapi sebetulnya ini semua juga bisa diakses dari Summon ini tadi atau dari online database list. Cuman begitu di content type kita pilih e-books ya kan. Nah, ini Oxford, Cambridge ini sebetulnya sama aja bentuk filenya ya, ini e-books cuman bentuknya elektronik PDF. Nah, yang agak berbeda adalah di e-library. E-library ini adalah ada menu yang kita read online dan unduh full, tapi ada batasannya, jadi kayak minjem sih. Misalnya saya mau coba business administration lagi ya. Nah, ini dari e-library ini kayaknya kita all package deh ya di langgannya. Jadi ini misalnya nih saya pakai keyword business administration itu ada 126.848 books, banyak banget, kapan bacanya. Nah, kita mau tes nih, ini semua di langgan UI gitu. Nah, kita tes di sini nih, ounce and subscribe to buy my library. Apakah berubah angkanya? No. Artinya semua bisa kita akses. Nah, kalau mau di lagi yang terbaru dong, Bu. Nah, ini 2022. Jadi, kalau teman-teman misalnya lihat di buku cetak, di rak, ini koleksi perpustakaan UI kok gini banget sih, nggak ada penambahan. Emang trennya 10 tahun terakhir itu ke elektronik, bukan kami nggak mau beli gitu. Itu mah kaya, banyak banget duitnya gitu kan. Kalian bayar SPP kan mahal, lumayan mahal. Gitu. Jadi tapi bukan karena memang trennya elektronik. Jadi kalau tidak ada di rak yang tercetak, maka lihatlah itu tadi e-books atau yang udah dibeli atau yang dilanggan. Nah, ini misalnya saya mau lihat ini project management, ini kayaknya saya tertarik gitu ya. Kita klik. Kemudian, nah ini adalah judulnya ini, pengarangnya ini. Ini sebelum kita ini kita baca dulu. Ini bisa read online. Read online ya sama aja. Pakai modelnya Flipbooks kayak tadi itu. Kemudian, ya ini kalau mau di read online gitu ya. Nah, saya kemarin tuh, saya nggak tahu ya di tempatmu bisa nggak. Saya kehilangan menu audionya yang dia bacain gitu loh. Kemarin tuh kayaknya bisa. Hari ini kok nggak keluar ya. Nah, ini kalau pokoknya teman-teman kalau mau read online. Kalau mau unduh, bisa Kak? Bisa. Bisa download books, ini menu ini dengan di sini sama, tapi perhatikan, kalau kita download ini, buku ini, bentuknya nanti sama kayak ini. Jadi dia bukan dalam bentuk PDF seperti itu, dan hanya bisa kita akses selama 21 hari. Jadi saya unduh. Dan untuk ini, teman-teman perlu create account. Ini akun apa lagi gitu kan?
ini bikin aja, biasanya si create account hanya ini pakai email kok gitu. Kalau udah bikin account tinggal login, saya login dulu ya karena saya sudah punya account di sini. Nah, kalau sudah buat account, maka dia akan minta kita install ininya, library-nya ya, e-book reader-nya. Jadi misalnya nih, Anda pakai apa? Ini di continue, lalu nanti get Adobe Digital Edition, dia ikutin aja petunjuknya sampai nanti finish dia akan mengunduh e-books itu. Lalu saya nggak terusin ya, karena saya tidak berniat mengunduhnya juga, gitu, supaya waktunya juga lebih ringkas. Tapi yang jelas nanti teman-teman ikutin aja. Nanti akan e-books-nya terunduh dan tersimpan atau bisa kita akses selama 21 hari. Setelah 21 hari, dia nggak ada lagi. Maksudnya kita nggak bisa akses lagi. Kemudian bentuknya juga seperti ini, jadi tidak bisa di print screen, tidak bisa di print, di PDF kan gitu. Nah, yang paling aman adalah menurut saya download per chapter, jadi PDF chapter. Cuman, nah lagi-lagi ini juga ada requirement-nya. Maksimal sekali download itu hanya 313 halaman. Jadi kalau bukunya lebih dari 300, maka perlu beberapa kali download ya. Jadi ini nih, kalau ini saya lihat 313 masih ada 157. Jadi kalau hari ini saya download 313 ini, maka yang 157 lagi harus di lain hari. Atau gunakan akun yang berbeda. Misalnya ini, kalau ini saya download, ini masih clickable ya, masih bisa diklik semua. Coba ini saya klik. 236, kemudian nanti begitu dia melewati batas toleransinya dia yang dibolehkan sekali download, ini kan masih oke dong, kan 313 ya. Nah ini langsung saya nggak bisa nih, karena kalau saya unduh 114 udah melebihi 301 tadi, jadi ini saya nggak bisa klik. Yang bisa saya klik yang masih hanya memenuhi syarat. Padahal saya butuh ini nih yang 114 ini. Nah gunakan akun lain aja atau temennya gitu. Jadi kalau urgent banget nih ya, hari ini harus diunduh semua nih karena kita ada PR nih gitu, bagi-bagi PR aja. Saya ngunduh chapter ini, kamu ngunduh chapter ini, seperti itu, gitu ya. Nah itu yang beda dari e-books teman-teman. Jam 2:27. Oke, saya minta waktu 5 menit lagi ya Dita ya. Jadi itu yang beda sedikit dari e-books dari library. Kalau e-books yang yang Oxford, Cambridge, ini teman-teman boleh explore, itu sama aja penelusurannya, dan bentuknya dia udah per chapter gitu dalam PDF, jadi tidak terlalu ribet. Harap teman-teman nanti punya waktu untuk explore kembali ya. Kemudian untuk Turnitin tadi, mungkin untuk anak S1 belum terlalu urgent, tapi untuk teman-teman S2 yang saat ini sedang bergabung, kami sarankan mulai dari proposal disertasi atau tesisnya sebaiknya sudah cek di uji plagiarisme gitu. Jadi jangan sampai misalnya udah mau ujian, udah secara naskah nih, pembimbing juga udah oke, baru biasanya disuruh tes uji plagiat. Setelah dicek ternyata kemiripannya sampai 50%, nggak bisa maju, harus bongkar ulang gitu ya. Nah kemudian sedikit dari luar itu. Jadi kalau ini kan tadi kan produk-produk luar semua ya, jurnal internasional ini gitu. Ada nggak sih jurnalnya UI? Ada dong gitu. Kita bisa lihat ini jurnal UI ACID. Nah ini dan jurnal UI itu publikasinya UI itu keren-keren kok gitu. Ada yang di indeks Scopus ini dan secara nasional yang di indeks Sinta di sini. Silakan teman-teman nanti lihat yang sesuai dengan prodinya. Kemudian karena ini open bisa diakses dan Anda bisa submit paper di sini. Jadi untuk teman-teman pasca yang nanti punya harus kewajiban untuk publish misalnya artikel, pertama gunakan ini dulu dong jurnalnya UI, kan itu untuk meningkatkan citasi kita juga ya. Jangan langsung lirik ke jurnal luar gitu. Tapi ini susah Bu. Biasanya ini saya kasih tahu, biasanya kalau jurnal UI kan bawa nama pembimbingnya juga ke bawah tuh gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih menurut saya sih lebih mudah mestinya di approve-nya gitu ya. Itu kemudian yang sifatnya open mungkin selain Google Scholar, ini untuk anak-anak S1, teman-teman kalau nyari referensi sekarang kalau harus pakai Google ya oke, tapi upayakan Google Scholar atau pakai ini Semantic Scholar. Semantic Scholar ini
sama sebetulnya dengan Google Scholar, tapi ini lebih mirip apa ya, di organize-nya itu seperti online database. Jadi lumayan inilah katakanlah kesehatan publik ya, lumayan membantu untuk apa ya, mendapatkan literatur-literatur lain di luar itu. Nah ini seperti ini misalnya saya pakai kesehatan publik. Keywordnya kalau di Semantic Scholar boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, boleh aja. Nah ini bisa kita pilih berdasarkan field of study, misalnya medicine gitu ya. Kemudian days range-nya boleh dibatasi. Jadi dia udah seperti online database itu. Kemudian yang punya PDF-nya boleh. Kemudian publication type-nya mau di jurnal artikel aja boleh gitu ya. Lalu author, kalau author biasanya kita nggak milih-milih dong ya, nggak peduli dong tulisannya siapa, yang penting sudah publish. Kemudian ini jurnal juga oke lah gitu. Nah kemudian bisa di sort by pengen tahu, misalnya most influential papers nih di bidang ini, kita mau sort, kita mau lihat, itu silahkan. Jadi Semantic Scholar ini masih lebih mending lah daripada Google ya, daripada Google. Nah itu bisa dipakai. Nah tinggal ini apa? Ini dia memberikan tahu ini 28 citation-nya, kemudian ini apa PDF-nya. Ini kalau kita mau lihat dari apa sumber aslinya, jadi ini dari Springer. Ini kalau mau save, jadi kita bisa buat folder di Semantic Scholar ini, tinggal login pakai ininya aja, pakai Gmail-nya aja. Ini alert kalau kita ingin selalu diinfokan literatur terbaru di bidang ini, dan ini kalau how to cite. Nah, ini tinggal pilih pakai MLA, APA, Chicago, atau mau diekspor ke Research Tools. Gitu. Kemudian yang the last but not the least, Connected Paper. Connected Paper ini juga salah satu situs yang sekarang ini lumayan digunakan untuk apa ya? Kalau menurut saya itu dalam waktu cepat kita bisa lihat ininya nih, walaupun ya tentu saya tidak selalu tidak bisa kita bilang ini paling lengkap gitu kan. Jadi untuk melihat map atau keterkaitan sebuah artikel atau sebuah publikasi dengan publikasi lain. Katakan misalnya kesehatan publik, ini juga keyword yang boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Nah ini misalnya inovasi pelayanan kesehatan publik, ini saya ingin lihat grade-nya ini, apa mapping ininya dia kemana, sorry. Nah, ini juga ya, boleh bikin account di sini. Kok aku diminta itu sih? Kayaknya enggak deh ya. Boleh buat account. Oke, coba lagi. Nah itu, jadi dia akan menunjukkan keterkaitan paper yang tadi itu. Nih, jadi ini adalah origin papernya, inovasi pelayanan kesehatan publik yang ditulis oleh Permana 2022, dan yang berkaitan atau related ke sini adalah karya-karya yang publikasi ini. Kalau saya di sini juga ganti dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang suka main-main mapping map ini menarik sih untuk dilihat. Nah ini ada prior works yang dianggap sebagai pendukung apa ya, literatur utamanya, sedangkan derivatif itu kan turunannya ya. Kemudian ini bisa di-download metadatanya, di-download di sini, lalu nanti diekspor ke Mendeley atau Zotero atau EndNote gitu. Nah, itu mungkin info-info yang bermanfaat buat teman-teman di awal-awal perkuliahan ini. Untuk teman-teman pasca, kalau masih butuh pelatihan misalnya, explore lebih mendalam lagi, boleh nanti sebetulnya untuk kelas pasca itu masih ada di akhir September ya, jadi ada pasca Soshum, pasca klaster kesehatan, pasca Saintek gitu nanti ada kok gitu. Atau kalau mau minta kelas khusus boleh gitu ya. Nah itu saya kira Dita berharap sekali teman-teman maba sudah paham sekarang fungsinya akun perpus, SSO, cara mengakses koleksi perpustakaan, cara meminjam buku, dan cara mengakses online database. Target minimalnya sih itu. Bukan apa-apa, supaya teman-teman lancar menjalani perkuliahan. Itu dari saya, Dita. Mungkin bisa dilanjut ke tanya jawab atau ke kuis. Terima kasih. Saya izin stop share.
Baik, terima kasih Bu Clara atas materi yang telah disampaikan. Jadi teman-teman selain website lib.ui.ac.id, teman-teman juga bisa mengakses sumber pembelajaran dari situs-situs online database yang dilanggan UI, yang kalau misalnya di luar kampus bisa diakses di remote lib.ui.ac.id, dan ada juga beberapa sumber pembelajaran yang open access ya, seperti Google Scholar, terus ada Semantic Scholar, Connected Papers, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di menu chat, akan coba saya share di sini. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Clara dan Bu Vita. Yang pertama, untuk aktivasi anggota, untuk emailnya apakah menggunakan email UI atau pribadi? Bisa langsung dijawab aja, Bu Vita atau Bu Clara. Tadi sudah dijawab, sepertinya boleh pakai email UI, boleh pakai email pribadi. Sebetulnya kita sarankan pakai email UI itu supaya mudah mengidentifikasi sih bahwa ini. Nah, tapi karena memang migrasi ke Gmail UI itu katanya masih agak problemnya, nggak apa-apa pakai email pribadinya, Mas. Baik, terima kasih Bu Clara. Kemudian ada pertanyaan juga tentang maksimal peminjaman buku. Apakah kalau misalnya sudah pinjam 10 buku, untuk bukunya bisa dipinjam lagi di lain waktu? Ya, ini juga tadi sudah dijawab sepertinya ya. Jadi 10 itu maksudnya gini, ini emang lucu juga sih, kadang-kadang logika mahasiswa itu lucu juga. Dikirain 10 itu sekali minjem nih, 10. Terus besok datang lagi 10. Ya itu mah kagak 10 namanya. Kalau tiap hari minjem 10, berarti sebulan bisa 300 dong. Jadi status kita di peminjaman itu, di sistem itu 10. Kalau misalnya hari ini saya minjem 5 nih, atau minjem 8 gitu kan, berarti masih punya jatah 2 gitu. Terus besok saya balikin nih 2, sekarang jadi peminjam saya jadi 6. Ya udah berarti masih jatah 4 gitu. Jadi seperti itu ya logikanya ya teman-teman ya. Nah, boleh nggak sih saya pinjam lagi nih? Saya udah pinjam terus udah 28 hari saya kembalikan. Saya mau pinjam lagi kapan-kapan boleh, tapi nggak boleh langsung ya. Jadi misalnya balikin dulu, terus dia ke atas, terus ambil lagi itu buku. Nggak boleh dulu, karena supaya kasih kesempatan ke yang lain untuk minjam. Gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan ketiga, sepertinya sudah terjawab sendiri ya di pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman belum mendapatkan KTM, ini bisa meminjam dengan menunjukkan SIAK NG di halaman status akademiknya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apabila sudah pernah mengisi aktivasi anggota saat OBM, namun belum juga mendapatkan akun, apa yang harus dilakukan? Kok bisa ya belum dapat ya? Kadang-kadang bisa ini ya DM Mas Syarifuddin. NPM-nya Mas, karena di kita itu nggak ada backlog sebetulnya. Yang terjadi adalah seringkali mahasiswa dia aktivasi, lalu yang dimasukkan email UI-nya. Terus dia ngeceknya di Gmail-nya dong, kagak ketemu dong ya kan? Jadi atau waktu input emailnya di link itu salah. Nah kami kan tidak, misalnya nih kalau yang diketikkan juga google.com-nya M-nya hilang, banyak yang gitu, Dit. Nah, kita kan tidak ngetik satu-satu itu, teman-teman. Kita narik datanya dari link itu. Jadi kalau Anda salah input emailnya, ya pasti nggak nyampe gitu. Coba NPM-nya ditulis di menu chatroom biar Mas Tudin bisa cek. Gitu ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya, selamat siang, izin bertanya. Untuk masuk akses ProQuest harus sign in by email. Nah, itu pakai email apa ya? Saya coba pakai akun UIACID tidak bisa. Ini saya asumsi sepertinya akses dari luar kampus, Bu. Ya, nah akses dari luar kampus, masuknya dari remote itu. Kalau aksesnya langsung dari luar kampus, tapi ProQuest-nya dari lib UIACID, itu dianggap Anda akses ke webnya ProQuest-nya. Ini boleh, ini enggak yang bertanya ini aksesnya dari mana coba? Kalau masuknya dari remote, kemudian udah akun SSO, mestinya enggak. Gitu ya. Ini Mas Pudin tolong dicek ya, 2206815062. Gitu ya, Mas. Ya. Jadi untuk akses ProQuest ini yang penting aksesnya pokoknya kalau dari luar jaringan UI harus dari remote, jangan langsung ke ProQuest-nya atau jangan dari lib UIACID lalu
pilih prokesnya, enggak begitu. Itu dia anggapnya bukan melalui ininya UI gitu loh. Itu ya Mas ya, ini yang bertanya. Nanti kalau ada ini coba deh dikontak kita lagi Mas. Oke, baik, terima kasih. Nah, yang kemudian selanjutnya ini tentang layanan research tools. Untuk bagian reference manager ini sepertinya belum ada layanan Mendeley. Nah, ini mungkin bisa dijawab Bu Vita atau Bu Clara untuk layanan research tools. Maksudnya belum ada Mendeley-nya di mana ya? Di database itu yang pas kita ekspor itu ya? Sepertinya di online database list yang di lib UI ACID, Bu. Oh, karena kan Mendeley itu kan free ya. Jadi yang kita taruh di itu memang kita langgan gitu. EndNote gitu. Zotero pernah kita, Airbox pernah kita langgan gitu. Tapi kalau teman-teman butuh pelatihan ini boleh kok. Di FKM malah pakarnya di situ tuh Mas Fikri, ada Mas Fikri itu. Dia ambassador-nya Mendeley loh, Mas Fikri itu di FKM. Teman-teman boleh akses ke situ. Itu ya, Dit ya. Oke, terima kasih Bu. Nah, sedikit menambahkan juga, mungkin teman-teman kalau misalnya mau bertanya tentang research tools atau mau menginstal beberapa tools reference manager seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote, itu bisa langsung ke lantai 3 Perpustakaan UI, bertemu dengan Bapak Mizmir setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, kemudian ada emailnya juga di lpp.lib@ui.ac.id. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa lewat email juga. Gitu. Nah, gimana? Ini apakah ada pertanyaan lain? Dari Bu Vita ada yang mau ditambahkan mungkin, Bu? Enggak ya kayaknya ya. Cukup. Dita kayaknya nggak dengar kita ngomong. Oh iya, maaf agak sedikit delay. Oh gitu. Nah, mungkin sekarang kan udah hampir jam 3 ya. Sebelum kita menutup acara ini dengan kuis, sedikit menambahkan juga kalau untuk teman-teman di sini kan ada yang beberapa yang S2 juga ya. Ini sebenarnya minggu depan kita ada jadwal untuk leadering S2 juga, yang mungkin nanti akan lebih fokus materi-materinya ke yang dibutuhkan teman-teman S2, misalnya seperti reference manager atau mungkin gimana caranya untuk mencari database untuk systematic literature review dan lain sebagainya. Nanti untuk infonya bisa dilihat di media sosial kita di Twitter dan Instagram @ui_library. Nah, kemudian sekarang kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup dengan kuis ya, Ibu-ibu ya. Ya. Ada souvenirnya ya, Dit ya? Ada berapa souvenir, Dit? Ada berapa souvenir? Ada 5 souvenir buat 5 tingkat teratas. Oke, sebentar saya share dulu. Oke, sudah terlihat ya semuanya. Oke, nah sekarang untuk kuisnya kita bisa membuka situs kahoot.it, kemudian teman-teman bisa menuliskan atau mengetik game pin yang ada di sini, ada 5307327. Oke, di sini baru ada 1 orang, ada 3 orang, silakan semuanya. Di sini ada berapa? Ada 300 lebih ya, ada 400 lebih.
Oke, sepertinya sudah 200 orang. Apakah masih ada lagi yang mau join? Kita mundur aja, Dit. Kita mulai dulu aja ya. Ya. Oke. Sebentar. Hitung mundur kalau mau ini biar Oke. masih ada kesempatan. Oke, kalau begitu kita coba kasih waktu 2 menit lagi ya. Kayaknya Dit, kelamaan 2 menit lagi. Oke, sepertinya sudah stabil di 220. Kita coba mulai ya. 3, 2, 1. Oke, pertanyaan pertama, berikut ini merupakan media sosial yang dimiliki oleh perpustakaan UI, kecuali apakah TikTok, Instagram, Discord, atau Twitter. Tadi sudah ada di penjelasannya Bu Vita ya. Oke, di sini sebagian besar benar ya, 183 orang. Jadi kita belum punya Discord. Selanjutnya, nah di sini Nopals masih memimpin, diikuti Jadil, Hanak, Radit, dan Vincent. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, alat yang digunakan untuk uji kemiripan di perpustakaan UI adalah apakah EndNote, WebDui, Scopus, atau Turnitin. Nah, jangan lupa ini untuk uji kemiripan dokumen ya. Oke, sebagian besar benar ya. Berarti tadi benar-benar memperhatikan. Jadi kita untuk uji kemiripan menggunakan Turnitin, nanti bisa di layanan pencegahan plagiarisme di lantai 3 untuk pengujiannya, atau bisa online juga di bit.ly/uji kemiripan. Oke, wah di sini mulai tergusur ya posisi pertamanya, jadi masih teman masih bisa masuk 5 besar nih. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan nama akun media sosial perpustakaan UI untuk Twitter, Instagram, dan TikTok. Apakah UI_library, apakah @perpus_UI, apakah UI library, ataukah perpusat_UI. Nah, di sini juga sebagian besar benar ya. Jadi akun media sosial kita adalah UI_library di Twitter, Instagram, dan TikTok. Ya. Nah, di sini udah mulai stabil nih posisi pertamanya, tapi teman-teman masih bisa menyusul juga ya untuk pertanyaan berikutnya. Masih ada 7 pertanyaan lagi. Nah, berapa banyak buku yang dapat dipinjam oleh mahasiswa UI? Apakah 5, 10, 2, atau 7 buku? Ini udah ada di penjelasannya Bu Vita ya.
Nah, betul sekali. Jawabannya maksimal 10 buku. Dan sebagian besar jawab benar. Oke, nah sekali lagi kita lihat pertanyaan berikutnya. Nah, sebutkan sanksi keterlambatan pengembalian buku cetak perpustakaan UI. Apakah Rp2.000 per buku per hari? Apakah 1.500, 1.000, atau Rp500 per buku per hari? Ya, jawaban yang benar itu Rp2.000 per buku per hari. Jadi teman-teman jangan sampai terlambat untuk mengembalikan bukunya ya. Nanti kalau enggak bakalan ada sanksi keterlambatan. Oke, berikut ini fasilitas yang dimiliki perpustakaan UI kecuali apakah ruang diskusi tertutup, apakah ruang training, apakah ruang fotokopi, atau ruang kubikus. Oke, nah ini masih banyak yang salah ya menjawabnya. Jadi fasilitas yang tidak dimiliki Perpus UI itu adalah ruang fotokopi. Kita di sini udah nggak ada lagi fotokopi. Untuk ruang training itu ada di penjelasan Ibu Vita tadi, ada di lantai 3. Jadi nanti kalau misalnya kita udah mulai stabil, keadaannya udah nggak banyak lagi kasus COVID-nya, mungkin teman-teman bisa training secara offline di lantai 3 perpustakaan UI. Nah, kemudian selanjutnya, berapa lama masa pinjam buku di perpustakaan UI? Apakah 20 hari, apakah 1 minggu atau 7 hari, apakah 2 minggu atau 2 hari, 14 hari, atau 28 hari? Nah, jadi untuk masa pinjam buku di Perpus UI itu adalah 28 hari tanpa adanya masa perpanjangan. Dulu kita sempat 14 hari dan 2 minggu ya, 14 hari dan bisa diperpanjang 2 kali, tapi saat ini kita masa pinjamnya 28 hari dan tanpa perpanjangan. Jadi kalau mau pinjam buku bisa dibalikin dulu, lalu setelah itu dipinjam lagi keesokan harinya. Nah, sebutkan website sekaligus katalog online perpustakaan UI. Apakah alamatnya di library.ui.ac.id, apakah lib.ui.ac.id, apakah library.ui.edu, atau lib.ui.edu. Nah, di sini situs atau katalog perpustakaan UI itu ada di lib.ui.ac.id. Jadi teman-teman kalau mau mencari apakah ada buku yang diinginkan yang tersedia di perpustakaan UI dan untuk mencari literatur online bisa ke lib.ui.ac.id. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebutkan website untuk akses online database dari luar kampus. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Clara, apakah journal.ui.ac.id, remote-lib.ui.ac.id, scholar.ui.ac.id, atau lib.ui.ac.id/unggah. Oke, jawaban yang benar adalah remote-lib.ui.ac.id. Untuk jurnal.ui.ac.id ini untuk mencari artikel jurnal yang diterbitkan oleh UI. Untuk scholar.ui.ac.id ini adalah mencari karya-karya dosen UI yang terindeks di scholar.ui.ac.id. Kemudian untuk lib.ui.ac.id/unggah ini adalah untuk unggah tugas akhir teman-teman nanti saat akan lulus. Nah, pertanyaan selanjutnya, berikut ini online database yang dilanggan UI, kecuali apakah Clinical Key, Semantic Scholar, ProQuest, atau Taylor & Francis. Oke, nah di sini online database yang dilanggan UI itu adalah Clinical Key, Taylor & Francis, dan ProQuest. Ini kecuali Semantic Scholar ya. Jadi Semantic Scholar ini adalah situs yang sifatnya
open access yang bisa digunakan untuk mencari literatur-literatur yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Clara. Untuk Clinical Key ini adalah online database untuk ilmu kesehatan dan kedokteran. Untuk ProQuest ini berisi artikel jurnal multidisiplin. Kemudian untuk Taylor dan Francis ini biasanya untuk ilmu sosial dan humaniora itu. Nah, untuk online database lain teman-teman bisa lihat listnya di lib.ui.ac.id. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir kita. Untuk podium yang ketiga ada Nida 10, kemudian podium kedua ada Arfan, dan yang juara satunya ini ada Hana. Oke, selamat kepada para pemenang. Di sini untuk runners up-nya ada Zafira dan ada Garnisun. Untuk teman-teman pemenangnya nanti bisa konfirmasi ya ke Ibu Nurbaini dengan menyerahkan screenshot Kahoot-nya. Nah, sekarang aku stop share dulu. Oke, jadi untuk pengambilan souvenir bagi 3 pemenang kuis dapat menghubungi Ibu Nurbaini di WA 0813 1523 9833 setiap hari kerja pukul 9 sampai 14. 5 pemenang ya, Dit ya, bukan 3 ya? Oh iya, 5 pemenang ya, karena kita kan kelasnya digabung. Jadi ada 5 pemenang. Ini baru dapat 3 nama nih Mbak Dita. Hana, Arfan, Nida, siapa lagi ya? Zafira dan Zafira sama Garnisun. Zafira dan Garnisun ya tadi ya. Anaknya aja suruh itu tulis namanya di menu chat. Iya, kalau nggak nanti bisa di-share screenshot-nya ke Bu Nurbaini ya. Oke, nah sekarang sedikit mengingatkan juga buat teman-teman dari FKM dan VIA untuk mengisi link presensi yang sudah di-share di menu chat. Untuk FKM, link presensinya di s.id/presensi _ILFKMUI, dan untuk Maba VIA ada di sa.id/presensi _IL_VIA-UI. Oke, nah ada di chat tuh Bu, Garnisun itu Ibu Segarnis. Nah, sebelum kita menutup acara, mungkin dari Bu Clara dan Bu Vita ada sedikit sepatah dua patah kata untuk closing statement, Bu. Silakan. Enggak sih, Dita. Dia berharap teman-teman lancar aja perkuliahannya ya, dimanfaatkan secara optimal lah. Itu aja. Ya, sama kok. Sering-sering saja mengakses sumber-sumber informasi perpustakaan ya. Dan sering-sering juga datang ke perpustakaan untuk menggunakan fasilitas dan meminjam buku yang ada di lantai 2 dan 4. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Clara dan Bu Vita atas pesan-pesannya kepada teman-teman maba FKM dan VIA UI. Terima kasih atas kedatangannya secara virtual di acara kita eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa baru VIA dan FKM UI. Semoga teman-teman bisa lancar ya dalam perkuliahannya selama 4 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan buat teman-teman yang S2 dan semuanya bisa lulus tepat waktu. Kita tunggu kedatangannya di perpustakaan UI. Sudah selesai ya. Jadi kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup aja acara ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil gambar bersama. Pengambilan gambar. Oh iya, foto bersama. Foto bersama. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup acara, kita akan foto bersama dulu. Silakan semuanya menyalakan kameranya. Kepada Mas Syarifuddin, silakan dipandu untuk acara foto bersama. Baik, Mas, Mbak, dan Bapak Ibu, silakan untuk menyalakan kameranya. Pengambilan gambar akan ada beberapa slide yang kami ambil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, sudah.
Oke, terima kasih semuanya. Kalau sudah selesai, kita bisa leave masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, sampai ketemu lagi di perpustakaan. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Selamat bermalam minggu. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak loh. Aduh, Via keren banget deh. Mohon maaf ya digabung. Thank you Bu Clara, Bu Vita, Mbak Dita. Terima kasih ya Mas Fikri. Terima kasih, Mas Fikri. Mohon izin live ya. Ya. Selamat sore. Selamat ngopi, Mas Waruyu. Siap. Ini pasca Via nih. Sukses ya semuanya. Amin, amin. Silakan di close aja Mas Budi. Ya, izin di end ya Bapak Ibu. Ya. Ya.